Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu perubahan besar dalam hukum di Indonesia. Kita akan bedah tuntas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang efektif berlaku nanti di tahun 2026, terutama satu konsep yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, hukum yang hidup. Bukan main-main loh, totalnya ada 624 pasal. Ini benar-benar sebuah langkah raksasa yang secara resmi menggantikan KUHP lama kita yang notabene warisan dari zaman kolonial Belanda. Nah, salah satu perubahan yang paling mendasar adalah soal penyederhanaan. Kalau dulu kita kenal ada pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran, sekarang semuanya dilebur jadi satu istilah saja, yaitu tindak pidana. Jadi lebih simpel kan? Tapi nih, dari ratusan pasal itu, ada satu konsep yang paling banyak memicu perdebatan dan jujur aja berpotensi bikin bingung. Namanya hukum yang hidup. Jadi, apa sih sebenarnya hukum yang hidup itu? Gampangnya gini, ini adalah pasal yang ngasih pengakuan hukum terhadap aturan-aturan adat yang nggak tertulis, tapi beneran ada dan ditaati di komunitas-komunitas tertentu di seluruh Indonesia. Nah, ini dia nih yang bikin banyak orang kaget. Implikasi dari pasal 2 di KUHP baru ini luar biasa. Intinya, pasal ini membuka pintu bagi kemungkinan seseorang bisa dihukum berdasarkan aturan adat, bahkan kalau perbuatan itu nggak disebut sama sekali di dalam KUHP. Makanya para ahli hukum pun udah mulai angkat bicara. Salah satunya Ahmad Sofyan yang bilang kalau ini adalah satu dari 12 pasal baru yang potensial banget bikin masalah pas diterapkan nanti. Ya, tujuannya mungkin baik, mau mengakomodasi kearifan lokal, tapi prakteknya bisa jadi sangat rumit. Dan ini yang membawa kita ke inti permasalahannya. Kalau hukumnya ada banyak, terus siapa dong yang sebenarnya berwenang buat menegakkannya? Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Kalau ada satu aturan adat yang dilanggar di sebuah kampung, misalnya, yang harus turun tangan dan menghukum itu siapa? Apakah kepala adat, Satpol PP, atau polisi? Disinilah potensi bentrokannya kelihatan jelas banget. Kamu bisa lihat, satu perbuatan bisa aja diatur oleh 3 sistem hukum yang berbeda. Ada hukum adat yang penegaknya tokoh adat, lalu ada hukum daerah atau perda yang ditegakkan Satpol PP, dan di atasnya lagi ada hukum nasional yang jadi ranahnya polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Jadi, poin utamanya adalah ini bisa menciptakan sebuah skenario abu-abu. Satu kasus yang sama bisa jadi rebutan antara beberapa otoritas yang punya aturan mainnya masing-masing. Rumit kan? Oke, tenang dulu. Tentunya, pemerintah dan para ahli hukum nggak tinggal diam. Yuk, kita lihat gimana mereka mencoba mencari jalan tengah untuk mengatasi potensi kebingungan ini. Pertama, ada satu syarat yang sangat penting. Hukum adat ini nggak bisa ujuk-ujuk langsung dipakai untuk menghukum orang. Hukum adat tersebut harus lebih dulu didokumentasikan secara resmi dan ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah atau perda. Pemerintah juga udah gerak cepet nih. Mereka nerbitin peraturan pemerintah khusus sebagai aturan pelaksana. Tujuannya apa? Ya untuk menciptakan proses yang jelas gimana caranya hukum adat ini diidentifikasi, diverifikasi, sampai akhirnya bisa diakui secara formal. Jadi nggak asal-asalan. Para ahli hukum seperti Pak Ahmad Sofyan juga berpesan terutama untuk aparat penegak hukum, intinya jangan cuma baca pasal pidananya aja dong, baca juga aturan peralihannya, baca juga penjelasannya. Ini penting banget biar nggak salah tafsir di lapangan. Oke, kita udah lihat aturannya, kita udah lihat solusinya. Sekarang kita bahas kenapa sih ini penting banget buat kita sebagai warga negara biasa. Kenapa kita harus peduli? Jawabannya cuma satu. Dan ini sangat fundamental. Ini semua tentang kepastian hukum. Gini deh, sebagai warga negara, kita kan berhak tahu dengan jelas dan pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana yang enggak. Nah, dengan adanya hukum yang hidup ini, bisa jadi apa yang di satu daerah dianggap biasa aja, di daerah lain dianggap kejahatan. Kita jadi bingung kan, mana yang harus diikutin, mana pihak yang punya keputusan final. Pada akhirnya, tantangan terbesar dari semua ini bisa kita rangkum dalam satu pertanyaan besar. Kalau hukum yang awalnya tidak tertulis diangkat menjadi hukum negara, gimana caranya negara bisa menjamin adanya kepastian hukum yang sama bagi semua warganya? Ini pertanyaan krusial yang kayaknya akan terus kita diskusikan seiring berjalannya waktu.